Saudara terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda Selasa 9 April 2024. Bacaan Injil akan diambil dari Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Mari kita membaca beberapa ayat dari sana. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Kata Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa perikop ini yang kita baca hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari perikop percakapan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pemuka agama Yahudi yang pada malam hari datang untuk menemui Tuhan Yesus. Kenapa dia datang pada malam hari? Karena dia takut bahwa orang melihat dia. Dia takut reputasinya sebagai seorang guru Yahudi menjadi turun karena ternyata dia menjumpai Tuhan Yesus yang pada saat itu dibenci oleh banyak pemuka agama Yahudi. Tetapi ada sisi positif dalam diri Nikodemus. Dia ini sebenarnya seorang yang mencari terang. Jadi Nikodemus datang di malam hari untuk belajar dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali. Nah, apa artinya dilahirkan kembali? Kita harus membaca ayat yang ada sebelumnya, yaitu di ayat 5, yang bukan menjadi bagian dari perikop kita hari ini, tetapi menjadi konteks dari perikop kita. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kelahiran baru itu adalah kelahiran dari air dan Roh. Artinya apa? Lahir dari pembaptisan dari air dan Roh Kudus. Nah, tentu Injil Yohanes ini kan Injil yang ditulis tahun 90 atau 95 Masehi, di mana gereja perdana sudah mencapai bentuk yang cukup kokoh. Oleh karena itu, penulis Injil Yohanes ingin mengajak pembacanya untuk merenungkan makna lahir kembali dalam pembaptisan, dalam penyangkalan akan dosa-dosa seperti yang kita janjikan ketika kita memperbarui janji baptis, dan dalam hidup baru di dalam Kristus. Air itu kan simbol dari pembersihan. Maka hidup baru artinya apa? Artinya kita membersihkan setiap hari dari diri kita apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita melanjutkan pembacaan kita. Dikatakan di ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes, salah satu kekasannya adalah bahwa
penyaliban Yesus itu adalah sebuah peninggian. Ya, jadi Yesus disalibkan, itu Yesus ditinggikan di kayu salib. Ini adalah sesuatu yang khas di Injil Yohanes. Artinya apa? Kalau Yesus itu wafat di salib, sebenarnya bukan wafat yang hina, tetapi wafat yang mulia. Karena Yesus melakukan itu semua demi menebus dosa kita. Maka pengorbanan diri itu bukan sesuatu yang rendah, tetapi sesuatu yang amat ditinggikan, amat dihargai. Maka marilah kita juga menghargai pengorbanan diri kita sendiri maupun pengorbanan orang-orang yang berkorban untuk kita, yang mendoakan kita, yang mendukung kita dalam jalan panggilan dan dalam pekerjaan atau dalam belajar kita. Keluarga kudus menyertai, berkat Allah memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.